perkara lain nggak sih yang dipegang selain daripada ngurusi arisan dan invest? Saya jawab bohong aja ya. Hanya satu. Ya, hanya bohong ya. Hanya satu. Nak ngurus kau tuh lah, lihat Udah. baik kage. Ah. Jawab. Lanjut. Ini masalah tentang sertifikat kak. Jadi ceritanya sertifikat rumah saya dipinjamkan pada pacar saya. Pacar saya menjaminkan sertifikat tersebut ke temannya untuk membayar hutang. Tapi di surat digadaikan. Apakah itu termasuk? Ya sama aja ya, dijamin atau digadaikan ke temennya ya. Itu kalau sertifikat digadaikan tanpa izin dari dan tanpa tanda tangan menyetujui dari atas nama pemilik sertifikat, itu nggak bisa ya, itu pidana namanya ya. Oh, termasuk pidana. Pidana itu. Nah, makanya saya duga demikian, wajar kalau ke temennya. Karena kalau misalnya digadaikan di bank untuk misalnya dijadikan jaminan permohonan pembiayaan kredit, itu harus yang atas nama sertifikat ya mengajukan. Kalau seorang selain itu pacarnya nggak bisa. Makanya hati-hati ya kalau punya sertifikat asli, nggak usah dipegang-pegangin orang lain, pegang sendiri. Karena ada di luar itu yang kayak apa sih istilahnya tuh, digade-gadein itu loh, di bawah tangan ya, ke tetangga sebelah atau ke teman yang lain. Minjem aku 100 juta, aku pegang dulu sertifikat rumah ini. Nah hati-hati ya, apalagi kalau sudah kena apa misalnya ke rentenir ya, lintah darat kayak gitu, mereka kan terima tuh. Mereka terima kalau kita mau gadein tapi sertifikatnya punya orang lain. Nah terus makanya kalau ketahuan kayak gitu langsung lapor pidana ya. Jadi sertifikat dengan nomor itu bisa kita buat permohonan untuk diblokir ya. Diblokir, takutnya nanti ada kalau suatu hari ada orang yang emang mau beli tapi bukan atas nama pemiliknya ya, orang itu curiga lapor, nah jadi sinkron, oh ya memang sertifikatnya lagi dicari. Itu kalau orangnya ini. Lanjut. Ini pacarnya itu ya buktinya dibawa ya, buktinya paling tidak bukti-bukti chat yang memang dia menyatakan dia menerima itu dan digadein ke temennya, dia bilang gitu. Tapi kalau nggak ada bukti susah, hah? Masuk bucin ngasih ke cuma-cuma kayak itu. Iya ya, jangan ya, nggak boleh ya, Anda terlalu bucin saya rasa ya. Tapi nggak apa-apa ini kita dikasih. Iya jangan ya, jangan percaya ke pacar ya. Oke lanjut. Salah sekali lagi sertifikat. Pak, sertifikat saya digadaikan di koperasi, katanya digade dengan nilai 80 juta. Dan saya hanya disuruh tanda tangan, Pak. Dan tidak tahu apa-apa. Dan pada akhirnya ternyata digadaikan itu 250 juta. Terus saya tidak sanggup bayar pada pihak koperasi. Iya. Bisa menyita rumah saya. Di sini tidak ada ini ya, tidak ada informasi siapa yang menggadaikan ya. Kalau Anda sendiri yang menggadaikan ya itu risiko Anda ya. Anda nggak bisa bayar itu disita itu rumah Anda yang dijadikan jaminan itu. Ya balik lagi, kalau bukan Anda ya laporkan aja ya ke pihak yang berwajib. Cuma masalahnya Anda di sini menandatangan sesuatu. Nah, ada yang modus-modus kayak gini ya, misal teman dekat, saudara, cobalah kamu tanda tangan dulu ini, misalnya blanko kosong misalnya, nanti kan dia ngisi sendiri. Hati-hati. Apalagi untuk masyarakat juga hati-hati ya, jangan asal tanda tangan. Karena dengan tanda tangan itu artinya Anda menyetujui ya pinjaman tersebut.
Masalah nilainya berapa itu udah urusan lain. Apalagi ya? Ya Anda bisa nanti kalau lapor ke polisi, memang benar faktanya Anda tanda tangan, cuma Anda kasih tahu, nggak tahu apa yang saya tanda tangan, saya nggak ngerti. Tahu-tahu rumah udah tergadai, ada surat ya dari kantor lelang misalnya. Yang lain? Saya mau tanya, saya mau mendirikan LBH sendiri, apakah harus buat akte notaris buat legalitas, Pak? Saat mendirikan LBH, pertanyaan saya dulu yang pertama, kenapa Anda mau mendirikan LBH itu? Karena namanya saja lembaga bantuan hukum ya, jadi pelayanannya itu cuma-cuma ya. Anda siap tidak dengan itu? Karena sudah banyak LBH yang muncul ya, melayani masyarakat. Apakah Anda maksudnya masyarakat sudah punya wadah atau tempat gitu kalau masyarakat nggak mampu untuk meminta bantuan hukum, dan LBH itu sudah resmi ya, istilahnya sudah terakreditasi atau sudah terverifikasi oleh Kemenkumham. Walaupun gratis kan itu nanti pemerintah yang mengkompensasikan jasa hukumnya dengan uang kepada LBH tersebut. Nah, untuk mendapat verifikasi sebagai LBH yang terdaftar itu tidak mudah, syaratnya banyak ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda siap? Gitu. Kalau memang ingin Anda mengabdi ya silakan dirikan LBH. Tidak usah berharap apa-apa karena kan membantu masyarakat yang kurang mampu. Cuma kalau tujuannya semata-mata untuk uang ya saya pikir nggak usah lah ya. Karena banyak yang beredar bahwa kalau bikin LBH nanti banyak kasus, nanti setiap kasusnya dikompensasi oleh pemerintah dengan pengganti uang. Ya boleh, nggak masalah. Cuma kalau tujuan Anda utamanya hanya itu ya saya rasa tidak ini ya, sudah menghilangkan esensi dari bantuan hukum pada masyarakat. Betul ya. Tapi kalau LBH itu ini ada Pak, milih-pilih perkara udah apa seluruh yang maksudnya Relatif ya, tergantung. Ada yang milih, tapi pada umumnya semua ya. Selain kasus tanah, pidana dan lain-lain, LBH bisa bantu. Biasanya LBH itu ada ini ya, ada yang kantornya di satu tempat dengan satu komplek lah ya, dengan pengadilan negeri biasanya. Jadi masyarakat kurang mampu tidak didampingi pengacara, ingin dampingi pengacara nanti ditunjuk ya, atau mereka bisa hadir sendiri, ada pos-pos bantuan hukum atau LBH yang bisa didatengin untuk konsultasi dan untuk didampingi di persidangan. Biasanya di situ ya. Di pengadilan agama juga biasanya ada ya, di sekitar tuh masyarakat memang dibantu di sana. Karena masyarakat awam kan mungkin bikin gugatan atau apa kan nggak terlalu ini ya, jadi masih ada bantuan dari rekan-rekan di LBH. Walaupun demikian, kalau ingin membuat LBH ada beberapa prosedur, yaitu pertama harus berbadan hukum ya. Jadi kalau pertanyaan Anda harus akta notaris ya saya pikir ya tentu ya. Yang lain mungkin? last question. Perkara lain nggak sih yang dipegang selain daripada ngurusi arisan dan invest? Saya jawab bohong aja ya. Hanya satu. Ya, hanya bohong ya. Hanya satu. Nah ngurus kau tuh lah, lihat baik kaget.